Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ada Dr. Junaidi, tokoh kita, Prof. Dedi juga luar biasa ya. Kita kedatangan kedatangan tamu istimewa nih ya, Prof. Dedi ya. Eh, Selamat bertemu kembali teman-teman semua. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang komunikasi kesehatan, pendekatan antar budaya ya. Ya. Eh, Kita kedatangan tamu istimewa yang izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Yes, here it is. Ya, Dokter M itu Muhammad ya, Muhammad Junaidi, SPS, SH, MH, Kes. Wah, luar biasa nih. Ini dokter apa lawyer ya? Dokter yang lawyer ya. Atau lawyer yang dokter juga. Iya. Beliau juga menulis di buku Komunikasi Kesehatan Pendekatan Antar Budaya yang kita buat tahun ini, dan beliau adalah salah satu penulisnya. Sekilas tentang Dr. Junaidi adalah Ketua BHP2A ID Wilayah Jawa Barat, kemudian Wakil Ketua ID 1 ID, Sekretaris Ketua Bidang Hukum, bekerja di Soho sejak tahun 2000. Ini sekali lagi, beliau adalah spesialis saraf ya, Dr. Junaidi, kemudian juga Sakit saraf advokat. ya. Wah, luar biasa ya. Terus banyak tampil di mana-mana ternyata ya, saya search itu ternyata aktivitasnya banyak sekali. Jadi ini memang viral ya orangnya. Kemudian tulisannya di dalam buku Komunikasi Kesehatan adalah dokter seperti wayang ya, ada di halaman 304 dan lain sebagainya. Kita punya banyak pertanyaan yang ingin kita ajukan. Nanti kita akan ajukan satu persatu ya pada kesempatan ini. Dan sebelumnya kita ingin dengar tentang Dr. Junaidi. Mungkin Dr. Junaidi mau sharing dulu Ya. Tentang apa kegiatannya saat ini dan kesibukan-kesibukan lainnya. Silakan, Dr. Junaidi. Terima kasih Bu Mona. Izin Prof. Dedi. Ya sekarang ini kan zamannya zoom-zooman ya Bu. Jadi paling saya sering mengikuti Zoom kayak gitu. Jadi apalagi kadang-kadang ada istilah banjir Zoom ya. Satu hari itu Ya. bisa 5 sampai 7 acara kayak gitu. Dan itu tentu nggak mungkin kita ikutin semua, tentu sesuai dengan minat kayak gitu. Jadi itu satu. Kedua, sering menerima apa ya Bu, konsultasi lah gitu Bu istilahnya, by phone kayak gitu. Seperti Ya. tadi ada teman dokter yang mau diundang oleh KPK sebagai saksi. Nah, tentu si dokter ini kan nggak tahu ya bagaimana harus datang ke KPK itu apa syaratnya, harus membawa apa, kemudian nanti apa yang kira-kira ditanyakan oleh pihak KPK, oleh penyidik KPK, seperti itu contohnya. Kemudian beberapa konsultasi teman yang lain ya, ya banyak sih Bu, konsultasi seperti itu. Jadi tidak bergerak tapi seolah-olah ada Sibuk banget. seolah-olah ada di mana-mana gitu. Iya, Ini iya, kan Bu iya. Mona. Iya, Prof. Dedi mau nanya sesuatu atau kita mulai bertanya? Ya. Mbak Mona, Dr. Iya. Jun, saya melihat Dr. Jun ini orang yang sangat istimewa ya, karena Iya. istimewa dan unik karena punya dua keahlian ya, dua Iya. expertise yang ya tidak berlawanan tapi Iya. berbeda begitu ya. Iya. Yang satu Iya. kedokteran bahkan spesialis syaraf ya. Terus yang kedua adalah hukum. Ini kan dua bidang yang sebetulnya sangat beda gitu ya. Jadi saya penasaran bagaimana Dr. Jun ini bisa mengkompromikan kedua keahlian ini ya. Apakah
sama porsinya gitu, artinya keaktifannya itu sama dalam kehidupan sehari-hari, atau yang satu mungkin lebih dominan daripada yang lain. Sebab kalau melihat pengalaman orang lain, saya melihat memang ada orang-orang yang katakanlah misalnya dokter ya, tapi juga sebagai penulis novel. Saya kira mungkin kita pernah ingat Margate dulu ya. Nah, kayaknya agak susah untuk memilih dua-duanya, harus fokus gitu ya. Kalau tidak salah Margate itu bahkan memilih bidang menulis ya. Salah satunya kan yang populer itu Carmilla. Ada juga Mirawe juga dokter tapi penulis juga. Di ranah lain ada yang insinyur ya, tapi kemudian menjadi pemusik atau penyanyi gitu. Dan yang dipilihnya ini menjadi pemusik atau penyanyi, dipilih salah satu. Tapi kalau Dokter Juni gimana menangani kedua kalian? Apakah fokus pada salah satu, yang lainnya sebagai pinggiran aja atau seperti apa? Istilahnya side job ya, Prof. Nah, iya. Side job, ya. Jadi seperti itu tuh atau seperti itu? Ya, jadi saya sih tetap sebagian besar waktu saya untuk sebagai dokter melayani pasien kayak gitu. Sedangkan yang mirip-mirip dengan pasien kan istilahnya klien ya, Prof. Iya. Nah, itu hanya sebagian kecil saja, sebagian kecil. Jadi sebetulnya ini munculnya tahun 2005. Waktu itu Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran itu kan berlaku. Itu di situ waktu itu banyak istilah muncul kriminalisasi dokter. Ya, jadi tidak pasang papan nama dihukum sekian, tidak punya SIP dihukum sekian. Ya, macam-macam. Jadi istilahnya kriminalisasi dokter, kriminalisasi profesi dokter. Nah, tahun 2005 itu muncullah beberapa orang yang mempunyai minat yang sama kira-kira gitu. Kebetulan waktu itu Fakultas Hukum Universitas Sugio Pranoto Semarang membuka kelas jauh bekerja sama dengan Universitas Parahyangan, dia buka kelas di Bandung. Saya ikut angkatan kedua. Nah, kemudian itu berlangsung sampai beberapa kali angkatan seperti itu. Nah, dari situlah kemudian terbangun minat yang disebut oleh beberapa teman saya itu aliran sesat. Aliran sesat karena ngapain? Sudah dokter masih mau belajar hukum kayak gitu. Jadi dianggapnya aliran sesat. Tapi karena tersesat ini saya jadi berguna, Prof. Iya. Kalau saya tidak tersesat, saya tidak seberguna kalau tersesat kayak gitu. Jadi saya bisa satu panggung dengan guru-guru saya. Saya bisa memberi istilahnya konsultasi gitu kepada teman-teman saya. Nah, seperti itu, Prof. Jadi tapi porsi pekerjaan saya tetap sebagian besar adalah dokter. Sedangkan untuk sebagai pengacara maupun sebagai mediator itu ilmu-ilmu itu saya pakai kalau kebetulan menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan dokter. Karena kasus yang berhubungan dengan dokter ini nggak ada habisnya, Prof. Tidak ada habisnya. Ya, boleh saya tanya lagi? Ini ada kesan di sementara atau sebagian lah, mungkin sebagian kecil masyarakat gitu ya. Tidak untuk digeneralisasikan bahwa dokter itu kalau berhubungan dengan pasien dan kemudian ada masalah konflik gitu ya, itu kesannya itu power relations-nya itu tidak simetris, jadi asimetris ya. Jadi katakanlah kalaupun ada kecenderungan bahwa, mohon maaf ya, misalnya kesalahan itu ada pada pihak dokter atau rumah sakit ya, artinya pasien yang dirugikan meskipun pasien pada posisi yang katakanlah benar begitu ya, tapi tampaknya memang karena power relations yang asimetris ini pasien itu enggan untuk mengadukan secara hukum gitu ya. Ataupun kalau katakanlah memang berani untuk mengadukan, ada kesan boleh jadi pasien ini akan kalah karena mungkin dokter itu punya posisi yang kuat, apalagi ID ya. Kalau misalnya pasien itu punya pengacara yang hebat, mungkin
dokter atau ini juga bisa menyewa pengacara yang lebih hebat lagi dan lebih banyak. Bagaimana pandangan Dr. Jun mengenai masalah ini? Ya, kalau saya tetap memegang prinsip persamaan, Prof. Jadi artinya gini, kalau memang dokter itu salah, ya saya Iya. akan katakan bahwa dia itu salah kayak gitu. Ya, kemudian nanti di dalam hal kan kalau di dalam kan di ID ada namanya bidang hukum, bidang BHP 2A, bidang hukum, pembinaan dan pembelaan anggota. Jadi di dalam bidang hukum itu ada porsi atau ada bagian membina dan ada bagian membela. Nah, tentu di dalam bagian membina ini setiap kasus yang masuk tetap akan dilihat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh dokter ini salah atau tidak, atau ada pelanggaran hukum atau tidak. Atau lebih tepatnya lagi, ada 3 bidang yang diurusi, yaitu tentang etika, tentang disiplin, dan tentang hukum. Itu kalau masuk ke BHP 2A. Beda dengan yang masuk ke MKDKI, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, itu beda lagi. Mereka hanya melihat dari sisi apa ada atau tidak adanya pelanggaran disiplin. Sedangkan kalau di dalam biro hukum itu akan dilihat semuanya. Setiap kasus yang masuk ke ID atau ke BHP 2A itu akan dipilah dulu, ini ada pelanggaran etika, ini ada pelanggaran disiplin, ataukah ini ada pelanggaran hukum. Nah, itu dulu porsinya. Kalau memang ini dokternya yang nggak benar, ya kami tentu akan memberitahu itu. Contoh Prof, kalau boleh memberi contoh izin. Jadi contoh pelanggaran etika. Ada pasien yang mengantarkan anaknya berobat ke dokter. Di situ ditulis buka praktek jam 4 sore. Si pasien datang jam 4. Jam 4 dia datang. Nah, dia tanya dia daftar, dia tanya pada petugas administrasi klinik, kapan dokternya buka? 4:30. Biasanya dokternya datang 4:30. Si pasien karena anaknya panas dan rewel, si pasien mengatakan, ini kan sudah tulisannya kan jam 4. Kenapa dokternya datang 4:30? Nah, pasien tidak puas seperti itu. Nah, pasien protes, oleh bagian admin diarahkan untuk periksa ke IGD. Kan kalau IGD kan dokternya siap selalu ya. Walaupun itu bukan yang dituju oleh pasien. Singkat cerita, setelah ditangani oleh dokter di IGD dengan pelayanan yang cukup memuaskan menurut keterangan pihak orang tua pasien, pada waktu ditangani di IGD itu dokter anak yang bersangkutan datang, Prof. Nah, si pasien balik lagi ke klinik yang ke tempat praktek dokter anak itu. Si dokter anak menyatakan nggak mau meriksa. Karena si orang tua pasien tadi sudah marah-marah. Kalau saya meriksa, saya tanggapi, nanti akan tambah ramai. Saya tidak mau meriksa. Nah, yang hubungannya dengan komunikasi, si perawat yang tadi lapor kepada dokter anak tersebut, dia mengatakan kepada pasiennya, kepada orang tua pasien, bahwa dokter tidak mau meriksa. Pasien tambah marah. Loh, saya kan daftar untuk periksa dokter anak, kenapa nggak mau periksa? Nah, dokternya nggak mau periksa oleh karena Bapak tadi sudah marah-marah. Nah, ini kalau hubungannya dengan komunikasi ya, Bu Mona. Iya. Jadi si pasien merasa tidak dilayani dengan baik oleh dokter anak itu, padahal dia ke situ itu untuk mengobati anaknya, gitu, bukan yang lain-lain. Singkat cerita, karena si dokter tetap tidak mau meriksa juga, pasien memang sudah mendapat obat dari dokter instalasi gawat darurat, pasien pulang. Kemudian pasien lapor ke ombudsman. Dari ombudsman kemudian dilimpahkan ke ID, kemudian dari ID ini kejadian di lapornya ke Jakarta, kemudian kejadian TKP-nya di dekat Jakarta, tapi masih masuk wilayah Jawa Barat, akhirnya dilimpahkan ke
Jawa Barat. BHP Nah, 2A. ya BHP Jawa Barat akhirnya kami undang dokter yang bersangkutan. Dan memang dari segi etika ini memang terjadi ya istilahnya apa namanya si dokter ini kenapa dia menolak tidak mau meriksa pasien ya kemudian datang tidak tepat waktu dan lain-lain itu dia ada kena pelanggaran etika. Kalau pelanggaran hukumnya ya kalau mau disangkut pautkan ada juga yaitu dia tidak menepati janji. Dia kan berarti sudah dianggap bukan prestasi karena dia janji buka jam 4, 4. jam setengah 5 dia baru buka. Kemudian dari segi etika dia tidak mau melayani pasien, mengobati pasien dengan alasan yang seperti itu. Nah, padahal dia kompeten dalam hal ini, kecuali dia tidak kompeten. Nah, seperti itu. Ini contoh, Prof. Jadi itu porsinya. Jadi tetap saya mendudukkan porsi yang sesuai. Jadi kalau dokter ini memang ada pelanggaran ya saya nyatakan bahwa ini memang ada kayak gitu. Itu dan kemudian dikoreksi. Pada waktu di depan pasien tentu kami menjelaskan bahwa laporan Bapak Ibu itu bermanfaat bagi kami. Kami sudah meneruskan, kami sudah memanggil yang bersangkutan. Mudah-mudahan yang bersangkutan bisa memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat, kepada pasien seperti itu. Ini contoh yang ya. Dokter Jun, kalau kita lihat itu tadi kalau kita lihat dari kasus yang ada di MKDKI, Prof. Ali Bazia, Ketua MKDKI periode kedua, bilang bahwa sekitar 80% kasus itu karena kasus yang masuk ke MKDKI itu ternyata karena komunikasi. Nah, apakah ini juga sama kira-kira ke BHP 2A juga terkait dengan komunikasi? Dan apakah juga ada komunikasi dan kaitannya sama budaya begitu? Ada, Bu. Ya, kalau komunikasi gagal komunikasi misalkan yang menimbulkan masalah pelanggaran etika, disiplin dan hukum itu ada ya. Kemudian yang berhubungan dengan budaya juga ada. Saya akan memberi contoh seperti yang ada di bukunya Bu Mona dengan bukunya Prof. Dedi ya. Waktu itu saya saya dari FK Universitas 11 Maret, Prof. Di Solo. UNS ya. Saya kelahiran Jawa Tengah Utara Timur, dekat di sebelah timur kota Pati, di sebelah baratnya kota Rembang. Saya kelahiran di situ. Kemudian saya tamat di UNS, kemudian saya tugas pertama kali itu di Puskesmas di Brebes, Jawa Tengah paling barat. Nah, waktu tugas di situ, saya melayani pasien dengan istilahnya bahasa Jawa, katakanlah kromo ya, bahasa Jawa halus lah gitu untuk melayani pasien, karena memang harusnya demikian melayani pasien itu. Nah, pada waktu saya bertanya pada mereka dengan menggunakan bahasa Jawa halus itu, pasiennya mengerti sih, Prof, cuman dia senyum-senyum. Nah, dia jawab dengan bahasa istilahnya lokal Brebes lah kayak gitu ya. Nah, gantian kalau mereka menerangkan sesuatu, mengatakan sesuatu, saya yang tersenyum, Prof. Tapi dalam hati saya, karena kan memang saling lucu ya. Jadi orang Brebes, Purwokerto, Banjarnegara, Tegal itu kalau itu kan satu kelompok sampai ke Cirebon. Nah, mereka mengatakan kenapa senyum-senyum? Dokter kalau ngomong seperti ketoprak gitu, seperti wayang orang kayak gitu. Tapi mohon maaf, ya. Dokter Jun, kalau boleh tahu itu persis, bukan ya mungkin nggak akan ingat, tapi kira-kira kalimat seperti apa yang Dokter Jun waktu itu ucapkan sebetulnya, ya. Yang dianggap sebagai apa ya, sebagai bicara ala wayang itu seperti apa sih? Saya sendiri itu memang tersenyum-senyum, menarik. Ya, agak lupa ingat. Tapi misalkan seperti ini, pertanyaan sederhana, panjenengan asmane sinten, saudara namanya siapa? Nah, itu kan bagi orang Brebes nggak biasa, Prof. Mendengar pertanyaan seperti itu. Rika arane siapa gitu. Itu lebih
Lebih langsung kayak gitu. Ada cengkoknya gitu ya. Ya, Iya, betul. iya. Padahal Jadi itu kan sopan, sama seperti di dalam budaya ya, juga. Memang ya, memang memang halus, ada seperti ada Hmm. melodinya begitu, dan ya, itu ya, dianggap lebih ya, sopan. ya, betul. Nah itu, Silakan teruskan, Dr. Jun. nah itu antara lain. Kemudian saya pernah waktu tahun 85, waktu saya baru lulus itu saya tugas di pengeboran minyak. Saya tugas di saya memang senang keliling Indonesia. Waktu itu saya dapat tempat pengeboran minyak di Papua. Pengeboran minyak di Papua itu saya biasanya kalau pengeboran minyak itu kan cuma 2 minggu. Tapi waktu di Papua itu karena letaknya bukan offshore tapi onshore ya, di tengah hutan lah kayak gitu. Saya dapat tugas selama 1 bulan. Nah, tugas 1 bulan di Papua itu tentu kan bahasanya berbeda. Bahasanya beda. Kalau boleh dikatakan mungkin kalimatnya mungkin bukan menerangkan dan diterangkan, tetapi mungkin diterangkan dan menerangkan. Kira-kira saya anggap seperti itu. Jadi agak beda untuk menyampaikan sesuatu itu agak berbeda dengan yang biasa saya pakai kayak gitu. Jadi itu pun perlu apa ya? Saya perlu penyesuaian diri. Saya harus menyesuaikan Misalnya dulu. gimana, Dok? Misalnya gimana itu kalimat yang menerangkan dan diterangkan tuh contohnya? Gimana ya? agak lupa ingat Ibu. Tapi saya ingatnya itu agak berbeda gitu. Jadi apa ya Pak itunya ya? Saya harus ingat lagi. Tapi agak berbeda gitu. Cara menerangkannya itu di dalam satu kalimat itu berbeda ya. Jadi kan kalau kita kan apa ya istilahnya menerangkan dan diterangkan MD gitu. Kalau itu kan dia DM diterangkan dan menerangkan atau mungkin susunannya antara predikat, objek sama subjeknya itu susunannya nggak seperti itu kayak gitu. Jadi intinya mungkin struktur kalimatnya Iya berbeda betul gitu ya, betul Pak. dengan Iya pola iya. yang Biasa lazim yang kita biasa kenal gitu saya ya. iya betul Ya, yang ya, biasa ya. saya pakai seperti Ya. itu juga budaya ya. Jadi bahasanya mungkin bahasa Indonesia tapi agak sedikit beda ya gitu untuk apa pemilihan kata, pemilihan apa kalimat saya kira seperti itu. Itu Bu Mona. Sedangkan Iya, kalau iya. yang berhubungan dengan sejawat ada istilah saya pernah membuat tulisan itu mulutmu harimaumu. Iya, Jadi komentar sejawat itu yang iya, membuat sejawat yang lain itu dituntut kayak gitu atau iya, iya. dipenjarakan. Ya, itu komen Ini ya, juga komen. komunikasi ya, Ya, komunikasi juga. Ada terkait contoh kasus ya, komunikasi ada sejawat. contoh kasus yang sampai ke pengadilan, sampai ke gugatan di pengadilan. Ada Iya, pasien yang katakanlah kecelakaan waktu dia main bola voli. Ya, iya. dia berobat di Bandung. Tidak puas dengan hasil yang di Bandung, dia berobat ke Jakarta. Dokter yang di Jakarta, karena dia merasa kenal dengan dokter yang di Bandung, di depan pasiennya, dia nelpon dokter yang di Bandung itu. Pasien gua lu apain? Aduh, aduh, aduh. Si pasien mendengar itu, oh Iya, berarti dokter yang di Bandung ngaco, iya salah nih salah. kayak gitu. Akhirnya dia pulang dari Jakarta menuntut kepada dokter yang di Bandung itu. Sampai ke MK DKI, Bu. Sampai ke MK DKI. Saya yang menemani yang bersangkutan sampai waktu itu sampai sempat 3 tahun sidang waktu zamannya Prof. Ali Basiat itu sampai 3 tahun kalau nggak salah. Ya walaupun akhirnya tidak ditemukan pelanggaran disiplin, tapi itu sudah merepotkan. Sudah Iya. merepotkan. Ya. Tapi problemnya apa sebetulnya saat itu? Lebih spesifiknya seperti apa? Jadi si dokter yang di Bandung ini sebetulnya dia tidak menyampaikan panjang lebar proses yang Iya, dilakukan oleh dokter iya, iya. itu Iya. untuk menangani patah tulang atau mungkin semacam keseleo sendi di lutut, Prof. Waktu dia main voli,
dia jatuh, terpeleset, sehingga akhirnya seperti itu. Nah, penanganan yang panjang, yang lama ini tidak diterangkan secara detail. Nah, sehingga dia tidak puas. Tidak puas dengan hasil, dia ke Jakarta. Akhirnya dia balik lagi ke Bandung. Akhirnya dia ditangani lagi di Bandung sampai selesai. Ya. Oleh dokter yang sama. Oleh dokter yang sama. Yeah. Oleh dokter yang sama. Di rumah sakit yang sama. Selain ke MK DKI, pasien yang bersangkutan menggugat perbuatan melawan hukum, gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bandung. Akhirnya mendatangkan ahli. Si pasien tidak bisa mendatangkan ahli. Ya, itu salah satu mungkin, ya, saya tidak menyebutlah poin plusnya dokter, tapi si pasien tidak bisa menghadirkan ahli. Yeah. Kemudian dari pihak dokter, dari pihak rumah sakit mendatangkan ahli, sampai membawa contoh-contoh tulang, kemudian membawa alat pembaca ronsen, yang di dalam bahasa Belanda namanya likas atau light case, kotak cahaya untuk membaca ronsen itu, Prof. Yeah. Itu dibawa ke PN, contoh mock tulang juga dibawa. Jadi si ahli ini menerangkan kepada majelis hakim begini kejadiannya, begini prosesnya dan lain sebagainya. Dan itu akhirnya memang sampai ke Mahkamah Agung pun tidak ada istilahnya, tidak ada perbuatan melawan hukum. Tidak ada malpraktek gitu ya, nggak ada ya? Betul, ya istilahnya malpraktek lah, gampangnya itu tidak ada. Ini kasus yang menarik ya. Jadi memang betapa pentingnya komunikasi itu tanpa ya dari kasus yang barusan Dr. Jun paparkan ya. Iya, betul, Prof. Itu. Dr. Jun, saya mau nambahin ya, Prof. Dedi. Jadi kalau di Konsil Kedokteran Indonesia MKDKI ada 28 bentuk pelanggaran yang menjadi pisau bedah gitu ya, untuk melihat apakah ini salah atau enggak, pasal-pasal kira-kira gitu ya. Nah, kalau diinventarisir, dilihat dari sisi komunikasi, misalnya nggak ngasih penjelasan yang jujur gitu ya, atau juga tidak mendapatkan persetujuan, itu kan juga komunikasi gitu ya, atau juga data pasien, rekam medisnya pasien, rahasia, membuka rahasia kedokteran dan lain sebagainya. Nah, kalau di isu etik yang di ID itu gimana, yang jurusannya sama komunikasi gitu, hubungannya yang berkaitan dengan komunikasi terkait dengan masalah kedokteran ini? Sama ya, yang dinilai. Jadi ketidakjujuran dokter ya. Jadi istilahnya tidak jujur ya, atau satu tidak jujur. Kemudian ada juga dianggap dokter itu tidak mengkonsulkan pasiennya. Jadi jadi dokter itu kalau memang dia tidak merujuk, dia merasa tidak kompeten atau tidak mampu, harusnya kan dia merujuk. Nah, itu tidak merujuk itu juga bisa dianggap sebagai pelanggaran, selain pelanggaran etika juga pelanggaran disiplin, seperti itu. Itu contoh yang jelasnya, dan itu ada kasusnya yang itu juga sampai juga ke MK DKI itu, bahkan sampai sekarang walaupun sudah SP3 di kepolisian itu pihak pasien masih belum puas juga. Itu, Bu Mona. Jadi kalau saya boleh cerita kasusnya, tidak jujuran ya, Bu. Jadi gini, ada seorang, bukan seorang dokter ya, ada perhimpunan, perhimpunan lah gitu ya. Perhimpunan mengadakan simposium dan workshop. Ya, simposium dan workshop. Dia mendatangkan seorang dokter ahli kelas dunia. Dokter ahli kelas dunia datang ke Bandung. Nah, untuk memberikan workshop. Ya, workshop itu kan ada dua, workshop basah dengan contoh pasien yang sesungguhnya, dan workshop kering yang hanya menggunakan boneka seperti itu. Nah, ini menggunakan pasien yang sesungguhnya. Supaya pasien itu masuk ke dalam kriteria itu, si dokter menerangkan
kalau mau ini ada dokter bagus, dokter kelas dunia datang ke Bandung, kalau mau silahkan mendaftar, tapi syaratnya adalah katakanlah dianggap sebagai pasien yang tidak mampu kayak gitu. Padahal pasien ini sebetulnya mampu. Sebenarnya pasien ini mampu. Nah, ketidakjujuran atau mungkin bukan ketidakjujuran ya, Bu Mona, mungkin agar dia bisa ikut ditangani oleh dokter kelas dunia ini, mungkin itu caranya. Mungkin si dokter itu bermaksudnya baik ya, supaya ini loh ada dokter kelas dunia, Anda kalau mau berobat silahkan, tapi begini. Nah, seperti itu. Itu dianggap sebagai suatu ketidakjujuran ya. Kemudian si pasien juga merasa pada akhirnya pasien setelah katakanlah penanganan oleh dokter kelas dunia ini tidak berhasil atau tidak menghasilkan hasil yang bagus, si pasien ini malah menggugat gitu, malah menggugat. Jadi karena dia tidak, ya itu tadi Prof. Jadi segala sesuatu yang pengobatan dokter yang tidak memberikan hasil yang diinginkan itu langsung keranjang sampahnya adalah malpraktek. Kasihan ya. Ya, seperti itu. Ini Dr. Prof. Dedi, sepertinya ini bakal off sebentar lagi. Nanti kalau off kita sambung lagi sebentar lagi ya, dalam waktu sebentar lagi ya. Mohon maaf nih, saya lupa ternyata ini sudah habis yang kemarin. Kita off dulu, nanti kita akan lanjut. Saya akan kirimkan ininya ya. Boleh, Bu. Terima kasih.